بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu. Semoga pertemuan kita diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu dalam keberkahannya. Dan juga semoga Allah menjadikan ini sebagai sebab Dia memberikan ampunan kepada kita atas segala kesalahan yang kita lakukan. Sebagaimana hadis yang pernah saya sampaikan, di mana Allah menyebutkan, yaitu memberitahukan kepada malaikat bahwa Allah mengampuni orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku jadikan kalian sebagai saksi, wahai para malaikat, bahwa aku telah mengampuni mereka semuanya. Kemudian sebelumnya kita sudah membahas hadis Ta'isa Abdud Dinar atau Ta'isa Abdud Dirham. Yang dimaksud adalah orang-orang tersebut sibuk mengurus dunia sehingga lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hamba dunia. Adapun orang yang mengumpulkan harta untuk keperluannya, bahkan dia mengumpulkan harta agar ahli warisnya tidak meminta-minta setelah peninggalan dia, maka itu tidak masalah. Tidak masalah orang itu kaya. Yang menjadi masalah adalah semua yang dia miliki itu menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang menjadi apa? Masalah. Atau yang dia miliki itu dia minta atau dia cari dengan cara yang haram. Entah itu dengan kesyirikan seperti bertapa atau menggandakan uang atau yang lainnya. Ini juga termasuk hamba dinar dan dirham. Atau diambil dengan cara yang haram. Dia tidak peduli dengan dosa, tidak peduli dengan azab. Yang dia pedulikan adalah fulus, uang. Yaitu adalah hamba-hamba dirham. Ada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukanlah hamba dirham, bukan hamba dinar. Bahkan mereka kadang ditelantarkan karena status sosialnya yang hina menurut manusia. Disuruh-suruh dia mau. Ada orang-orang seperti ini, ada. Mereka lah orang-orang yang apabila meminta izin kepada bosnya tidak dikasih izin. Jika meminta syafaat artinya meminta bantuan agar dibela, tidak ada yang bela. Ini adalah orang-orang yang betul-betul zuhud. Betul-betul apa? Zuhud dan tulus. Disuruh jadi panglima mau, disuruh jadi prajurit juga mau, disuruh di depan dia mau, di belakang juga dia mau. Itu orang-orang yang mulia. Tapi kita masuk bab selanjutnya, yaitu bab tentang orang-orang yang mematuhi para ulama dan para umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Berarti ia menjadikan mereka Tuhan.
Ya, saya tidak tahu apakah ini masuk pada apa yang sedang terjadi sekarang. Ada pengumuman memboikot produk. Ya, apakah ini juga termasuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram? Disebutkan oleh para ulama kita, di antara Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, kalau pemerintah memutuskan hubungan bilateral, hubungan bisnis dengan orang kafir Yahudi, maka kita wajib ikuti mereka. Ya, wajib kita ikuti mereka. Tapi bagaimana kalau yang menyuruh boikot itu, mengharamkannya itu adalah para individu misalnya, dan tidak ada pihak pemerintah di situ? Maka di situ kita tidak boleh mengharamkan yang halal, walaupun orang kafir yang menjualnya. Bagaimana kalau uang itu nanti dipakai untuk menghabisi kita semuanya? Maka kita jawab, Rasulullah SAW membeli baju besi dari siapa? Yahudi. Dan uangnya untuk apa? Apa orang Yahudi tidak pernah memerangi Rasulullah SAW? Perang. Bahkan Rasulullah SAW punya kesempatan untuk memboikot bahan makanan pokok ke Mekah setelah masuk Islamnya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Kata Sumamah, ya, di antara perkataan beliau, demi Allah saya akan melakukan embargo makanan pokok agar tidak dijual ke Mekah, karena orang Mekah itu bergantung pada gandum-gandum yang ada di Yamamah. Maka Rasulullah SAW melarang Sumamah bin Usal melakukan hal itu, karena di antara mereka masih ada kerabat beliau. Itu menunjukkan perang itu murni perang. Tidak ada terlalu besar urusannya dengan apa? Hubungan sosial, hubungan perdagangan. Tetapi jika sikap tersebut memberi efek untuk menghancurkan musuh yang sedang berperang. Kalau tadi kan tidak berperang orang-orang Mekah tadi, dan betul-betul nyata dan pemerintah juga ikut di situ, maka kalau ada maslahatnya boleh kita lakukan. Dan itu yang terbaik. Cuma masalahnya sekarang produk-produk yang antum pakai ini adalah banyak dari siapa? Yahudi. Ya, mau merek Pensodep misalnya, ya udah Pensodep aja, kan iklan itu. Jadi mau merek apa aja gitu, kayak itu merek dari sana. Nah, mau merek apa saja, mau sabun misalnya, antum di rumah pasti ada sabun Lifebuoy-nya, ada sabun Lux-nya, ya. Belum lagi sampo, ada sampo Panter misalnya gitu kan. Ya. Apalagi ada yang pakai mobil Chevrolet, itu juga bagian dari mereka. Sekarang kalau semuanya kita haramkan, diboikot, jadi tempat bertelurnya ayam tuh mobil. Ya kan? Jadi semua harus dipertimbangkan juga, karena ini masalah besar, bukan masalah individu, bukan masalah kecil. Karena akan banyak hal yang rusak nantinya. Makanya pemerintah kita kan dia mempertimbangkan juga. Nah, kalau produk-produk ini tidak dipakai, kita pakai apa? Pakai daun bidara semua gitu, mandi. Daun bidara sama apa? Samponya daun bidara juga. Anggaplah mereknya kita boikot, tapi bahan bakunya dari mereka, bahan bakunya.
Oh dari Indonesia Pak Ustadz? Iya, untuk membikinnya. Kalau cara untuk membikinnya dari rumah saya silakan boikot aja. Artinya dari dalam negeri gitu. Nah itu masalah kita sekarang ini. Anak sih kalau ada ulama yang membicarakan itu dan pemerintah betul-betul matang, kuat dengan itu, tinggalkan. Bukan mengharamkan produknya, mengharamkan barang bukan. Tapi untuk memberikan efek kepada mereka secara apa? Ekonomi. Sebenarnya ini terlalu tanggung. Kalau mau sekalian semua jangan pakai bank. Jangan pakai apa? Bank. Tarik semua uang dari bank kalau mau. Ya bangkrut mereka. Kemudian yang kedua, jangan pakai dolar. Ya jangan pakai apa? Dolar. Karena Amerika tinggal dolarnya aja diandalkan. Dunia tidak pakai dolar, Amerika hancur. Amerika itu hancur-hancuran. Ya. Antum kira di Amerika itu enak? Lebih enak di BIP. Ya, kalau di Amerika beli tanah tahun ini, sebagian daerah di sana, beli tanah tahun ini misal 20 juta. Tahun depan jualnya bisa jual 10 juta. Bukan naik harga tanah, turun. Karena pajaknya tinggi. Di sini di BIP antum beli tanah 50 juta, tahun depan 100 juta. Ayo kita beli yuk di sini yuk. Ayat itu menunjukkan bahwa mereka lagi hancur-hancuran. Kenapa dibuat perang? Untuk meriset kembali ekonomi. Jadi di riset, tahu nggak riset? Dihapus semua hak hutangnya. Kan? Iya kan? Pemutihan lagi. Terus siapa nanti yang akan membagi-bagi lagi daerah? Ya mereka juga karena mereka punya senjata. Mereka punya apa? Senjata. Maka sekarang bertindaklah dengan ilmu. Jangan dulu bertindak dengan gegabah, semangat. Semangat tuh gampang. Ada orang bakar Quran, semuanya demo. Semangat gak itu? Begitu azan zuhur Allahu Akbar, 7 orang ke masjid. Ya kan? Itulah semangat. Tidak dengan apa? Ilmu. Maka oleh karena itu harus dibangun dengan ilmu semuanya. Jangan sampai gara-gara kita semangat akhirnya mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Perkataan penulis, man ata'al ulama, barang siapa yang mentaati para ulama, faqad ittakhadhat, dalam rangka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, faqad ittakhadhahum arbaba, sungguh dia telah menjadikannya sebagai apa? Berhala atau Tuhan selain Allah. Di sini penulis menyebut dengan kata man. Ya, kemungkinan kata ini adalah kata syarat. Dalilnya adalah perkataan penulis selanjutnya, faqad ittakhadhahum. Ini menjadikan mereka sebagai apa? Tuhan selain Allah. Karena kalimat ini adalah jawab syarat atau kemungkinan juga mausul. Maksudnya bab orang yang mematuhi ulama. Mematuhi dalam segala hal ya tanpa mempertimbangkan halal dan haram. Demikian juga kalimat umara. Umara ini ditujukan kepada pemerintah. Kepada siapa? Pemerintah. Jadi tidak boleh kita ikut menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal karena ikut pemerintah. Tidak boleh. Berarti kita akan menjadikan dia sebagai Tuhan yang memiliki otoritas dalam penetapan halal dan haram. Yang dimaksud ulama di sini adalah orang-orang yang mengetahui syariat Allah, dan yang dimaksud umara adalah para penguasa yang menerapkan syariat Allah. Kedua golongan inilah yang disebut dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu
ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini dua maknanya. Maknanya pertama adalah ulama, yang kedua umara atau ulul amri. Allah menjadikan ketaatan kepadanya, yaitu kepada Allah, sebagai ketaatan tersendiri. Demikian juga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan tersendiri. Dan ketaatan kepada pemegang kekuasaan mengacu pada ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Coba untuk perhatikan ayatnya, lihat ayat. Ati'ullaha wa ati'u ar-rasulah. Begitu dibahas tentang ulil amri, Allah tidak mengulangi kalimat ati'u. Allah tidak mengulangi wa ati'u ulil amri. Enggak. Tapi langsung disebut wa ulil amri minkum. Kenapa demikian? Pemahaman gampangnya atau instannya adalah mengikuti pemerintah itu bila perintah mereka sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak atau bahkan dia bertentangan dengan syariat, maka ditinggalkan. Namun ada ketidaktaatan kita kepada umara itu yang sifatnya terbatas karena berubahnya keadaan. Contoh misalnya, dulu waktu mungkin zaman saya bimbas itu, jemaah haji itu belum sampai 5 juta mungkin yang pergi haji. Nah, di antara yang pergi haji itu ada yang haji koboi. Haji apa? Koboi, tidak resmi. Backpacker beda lagi. Backpacker mungkin dia pakai, ya bolehlah backpacker juga. Tidak resmi. Akhirnya melakukan haji koboi. Menurut Syekh bin Baz, pemerintah tidak berhak melarang mereka. Karena ini berkaitan dengan ibadah mahdhah. Dalam larangan ini tidak ada kewajiban untuk ditaati. Yang haji koboi tadi. Namun fatwa ini bisa terangkat, bisa dilanggar karena adanya perubahan keadaan. Misalnya Arafah itu kan tidak bisa menampung lebih dari 5 juta. Ya kan? Maka di saat itu ya haji koboi tadi bisa saja diharamkan atau dilarang. Kenapa? Karena tempat di Arafah itu hanya menampung berapa? 5 juta dan tidak bisa diperluas. Arafah itu tidak bisa diperluas. Masjid Namirah aja kan bagi dua itu. Sebagiannya di Arafah, sebagiannya di mana? Di luar Arafah. Maka banyak orang yang duduk di Masjid Namirah waktu wukuf di Arafah itu haji yang tidak sah. Haji tidak sah karena mereka duduk di bagian yang bukan perbatasan Arafah. Oleh karena itu fatwa Syekh bin Baz tadi yang beliau katakan memang dalam hal ini pemerintah tidak boleh melarang orang beribadah. Hukum asalnya begitu. Saya ada pemerintah melarang kita sholat misalnya. Kita taati dia. Enggak kan? Pokoknya kalian tidak boleh sholat kecuali dapat surat izin dari MUI misalnya begitu. Yalah, ini tidak boleh kita taati. Karena ini ibadah mahdhah, hak setiap muslim untuk mengamalkannya. Nah mungkin pertimbangannya ke arah situ. Namun perbedaannya adalah antara ibadah mahdhah, sholat dengan haji itu ada tempat yang mana dia menjadi syarat sahnya haji. Namanya Arafah. Dan dia tidak bisa menampung lebih dari berapa? 5 juta. Kalau 7 juta kan membludak kayak kemarin. Banyak yang terlantar. Banyak sekali yang terlantar. Ya sampai mutawifnya yang terlantar. Yang tidak pernah pergi haji, tidak tahu ilmunya, dia jalan ikut jamaahnya, sesat sama jamaahnya. Ya. Nah, ini kan mudarat namanya. Nah, kalau begitu di sisi pertimbangan ini, maka mereka harus taat kepada siapa?
penguasa di dalam membatasi jamaah hajinya. Baik. Ini mengenai ketaatan kepada siapa? Penguasa. Jadi taat kepada mereka itu harus sesuai dengan dalil. Ulil amri adalah para pemegang kekuasaan. Mereka adalah para ulama karena urusan syariat, pengetahuan tentangnya, dan juga umara diserahkan kepada mereka karena para penguasa bersandar kepada ulama dalam melaksanakan syariat. Maka ketika ulama dan umara lurus, segala urusan akan berjalan dengan baik. Sebaliknya ketika mereka rusak, maka segala urusan akan rusak pula. Karena ulama berperang dalam memberikan bimbingan dan petunjuk, sementara umara adalah eksekutifnya. Jadi para ulama itu yang memberikan bimbingan. Berperan sebenarnya, ini bukan berperang. Berperan untuk memberikan bimbingan dan petunjuk. Sedangkan yang melaksanakannya adalah para eksekutifnya, pemerintah. Pemerintah yang menjalankan syariat itu. Itu kalau lurus. Kalau lurus. Berarti ada ulama yang tidak lurus. Ada enggak ulama yang tidak lurus? Banyak ulama yang tidak lurus. Kan sering saya ingatkan kepada jemaah sekalian. Yang merusak kita ini adalah orang yang bersorban. Apalagi bersorban tasbihnya itu anak tasbihnya 1000 bukan 100. 1000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu menyesatkan. Atau dia yang akan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kan ulama yang bengkok itu tergantung pesanan. Ya kan? Tergantung pesanan. Kayak tukang roti dia kan. Mau rasa apa? Pisang. Nih. Mau rasa apa? Mau rasa bulu babi. Ini ada. Mau rasa apa? Ampela ayam. Kan gitu. Seperti itulah ulama yang bengkok itu. Tergantung selera. Apalagi ada rasa takut kalau tidak berbicara memuji para penguasa ini, saya tidak akan diundang lagi ke istana nih. Nah itu jadi masalah. Oleh karena itu banyak orang yang rusak tentang dari kalangan ulama. Tapi kalau dia lurus, wajib ditaati perkataannya kalau sesuai dengan syariat Allah. Kata penulis, jadi mentaati mereka dalam tahrimah ahalallah atau tahlil ma harramallah. Yang terlarang itu mentaati mereka dalam mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini bisa mengantarkan kepada kekufuran kalau orangnya tahu. Tapi tidak semua orang yang menghalalkan yang haram dikatakan kufur. Kalau perkara haram tersebut masih bersifat syubhat dan belum jelas bagi mereka. Misalnya musik misalnya. Musik hukumnya apa? Ya kalau ada orang menghalalkan musik, apa serta-merta dia kafir gara-gara itu? Tidak. Kenapa? Karena musik ini adalah perkara haram yang dianggap halal sebagai mata pencaharian. Mata pencaharian. Apalagi si pemusiknya ya tiba-tiba berubah menjadi ustadz, lalu dia yang memberikan fatwa halalnya musik. Masyarakat akhirnya bingung. Ini kan ustadznya ya, siapa ustadznya? Romi Irama misalnya. Kan kalau pendangdut kan namanya Roma Irama. Kalau jadi pemusik, kalau jadi ustadz jadi apa? Romi Irama. Sama seperti pemain film Rambo. Kalau pegang senjata namanya Rambo. Kalau dia pegang ring tinju namanya Rocky kan begitu kan.
Ya. Padahal itu aja orangnya. Ya. Maka ketika ada yang menghalalkannya dengan berbagai macam takwil dan banyak sekali kerancuan yang sehingga dia tidak mengerti tentang hukum itu secara jelas, maka dia tidak dikafirkan. Atau dia seorang ulama yang salah di dalam menetapkan sebuah hukum sehingga dia menghalalkan yang haram seperti Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullahu taala, beliau menghalalkan musik. Ya, dia menyelisih ijma'nya para ulama sebelumnya. Ijma'nya para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka sudah sepakat semua bahwa musik itu Pak haram. Demikian juga para a'imah setelahnya, Imam Bukhari, karena hadis yang meriwayatkan tentang itu Imam Bukhari. Kemudian Ibnu Abi Dunya yang meriwayatkan hadis tentang haramnya musik dari jalur Aisyah, dari jalur Anas bin Malik, kemudian jalur Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan. Maka kondisi seperti itu tidak serta-merta dikafirkan orangnya. Karena Ibnu Hazm ini ulama, diakui sebagai ulama. Dan tidak kuatnya pendapat beliau yang menghalalkan musik itu, pertama dari sisi menyelisih ijma, karena sudah diijmakan oleh para ulama tentang itu. Sedangkan dia bukan sederetan ulama yang apabila berselisih dengan ijma boleh diterima perselisihannya. Kenapa? Karena dia lahir tahun 396 Hijriah. Sedangkan Imam Syafi'i itu lahir 150, kemudian meninggal pada 204 kalau salah. Ya. Jauh masanya, jauh sekali. Dan masa Imam Syafi'i itu tabi'ut tabi'in kecil. Maka Imam Ahmad tidak masuk kepada tabi'ut tabi'in, tapi dia masuk dalam generasi keempat. Nah, dia menyelisih ijma'nya senior-seniornya dengan anggapan bahwa hadis-hadis yang melarang musik itu dihukumi dhaif, bahkan palsu kata beliau. Kata Ibnu Hazm Al-Zahiri. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, maka orang-orang menganggap musik itu tidak haram. Kan ada khilaf para ulama. Nah, ini mereka tidak dianggap serta-merta kafir atau keluar dari Islam. Sama dengan rokok juga. Rokok ada dalil enggak dalam Al-Quran dan Sunnah pengharamannya? Ada secara umum, ya. Allah menghalalkan yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok baik apa buruk? Ada enggak orang rokok sambil buang Banyak kan? Ada enggak orang makan cilok sambil buang Itu menunjukkan dua barang itu berbeda status. Yang satunya buruk, yang satunya baik. Gak pernah ada tuh orang lagi buang BAB gitu sambil makan semangka. Tapi orang lagi BAB sambil rokok ada nggak? Banyak. Itu menunjukkan bahwa barang itu tidak ada jauh bedanya dengan yang dibuang. Ya. Dan lebih aneh lagi, kasihan ibu-ibu. Ibu-ibu kepengen mesra dengan suaminya, ciuman. Begitu dicium, Marlboro yang belum lagi di Samsunya. Terus songo-songo gitu kan. Nah, ini kalau mereka halalkan juga, maka tidak dikatakan kafir pelaku. Karena ada anggapan bahwa itu hukumnya makruh. Yang dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i itu bukan rokok, tapi tembakau. Iya, karena rokok itu bisa aja dibuat dengan bahan yang halal. Misalnya daun rotan, tahu daun rotan yang kering itu bisa jadi pembungkusnya itu. Pembungkus tembakau. Nah, bagaimana kalau dimasukkan daun jagung di dalamnya bukan tembakau? Boleh nggak diisap? Gitu. Boleh, tapi jangan ustadz lagi kajian. Itu kan obat itu. Daun jagung itu. Diasapin. Cuma jangan diisap di luar rumah. Karena menjatuhkan muru'ah, kehormatan diri. Ya. Jadi yang dibahas itu
yang dibahas Imam Syafi'i itu bukan rokok sebenarnya itu. Yang dibahas apa? Tembakau dalam mazhab Syafi'i. Nah, rokok sekarang terbuat dari tembakau murni enggak? Enggak, ada penyedot WC juga kok di dalamnya. Ada bahan-bahan itu juga. Ada racun dan seterusnya ada. Makanya orang yang rokok itu lambat laun juga susah hidupnya. Susah hidupnya. Dan obatnya ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengenai yang tidak serta-merta mereka kafir. Karena banyak takwil, banyak syubhat yang ada di kepala mereka. Masalah menghalalkan yang haram, yakni menjadikan yang halal menjadi haram, baik dalam bentuk keyakinan ataupun perbuatan. Au tahlili ma harramallah, atau menghalalkan yang diharamkan Allah. Itu menjadikan yang haram menjadi halal, baik dalam bentuk keyakinan ataupun perbuatan. Karena dosa mengharamkan apa yang dihalalkan Allah tidaklah lebih rendah dari dosa menghalalkan apa yang diharamkannya. Ya, artinya sama keduanya. Kebanyakan di antara mereka yang memiliki kecemburuan dalam agama lebih condong mengharamkan apa yang dihalalkan Allah daripada menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Sebaliknya orang yang menyepelekan agama, maka mereka lebih condong menghalalkan yang diharamkan Allah daripada mengharamkan yang dihalalkan. Jadi begini, tipe manusia itu ada yang terlalu berlebihan dalam beragama. Sehingga apa saja haram. Ya. Orang seperti ini bahayanya mengharamkan yang halal. Tapi ada orang yang kecenderungannya urusan dunia dan syahwat. Walaupun dia juga punya sikap religi, maka orang seperti ini akan berusaha menghalalkan yang haram. Itu bedanya. Yang pertama ahli agama yang berlebihan, yang kedua orang yang menyepelekan hukum-hukum apa? Agama. Orang yang menyepelekan hukum agama ini dia akan menghalalkan yang haram. Sedangkan orang yang berlebihan dalam beragama dia akan mengharamkan yang halal. Dan Nabi pernah ditegur tentang itu. Nabi SAW pernah ditegur. Ini Nabi loh yang ditegur ini. Di dalam surat apa? At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ini juga sebab orang itu mengharamkan yang halal karena terlalu sayang kepada istri, anak atau istri terlalu sayang kepada suaminya. Kata Allah kepada nabinya, wahai Rasul, wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Karena mencari ridho istri-istrimu. Waktu itu Rasulullah SAW dapat madu asal dari istrinya yang lain. Ya, karena istrinya yaitu Aisyah tidak suka pengiriman madu tersebut, Nabi SAW pun hampir mengharamkannya untuk dia. Ya. Ini sebab pertama. Sebab kedua, Rasulullah SAW punya budak wanita yang tidak dinikahi. Budak itu tidak perlu dinikahi. Boleh dia disetubuhi oleh tuannya. Rasulullah SAW karena mencari ridho istri-istrinya, dia tidak mau menikmati budaknya, budak wanitanya. Maka pada saat itu ditegur oleh Allah, kenapa kau haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Hanya karena mencari ridho istrimu. Tentu yang cemburu pertama kali karena tidur dengan budak itu siapa? Istri, tidak mungkin tetangga. Tidak mungkin tetangga, istri yang cemburu. Kecemburuannya itu biarkan saja dia cemburu, tapi jangan sampai mengharamkan yang halal. Faham gak? Dan itu termasuk sikap berlebihan. Nah, ibu-ibu kalau mau suaminya tidak mikirkan ke arah sana, ya tetap aja sih ada pikirannya karena matahari setiap hari tetap terbit. Ya, walaupun dia tidak berbicara akan terbit, tetap akan terbit. Yang ada adalah layani mereka dengan baik. Layani dengan apa? Dengan baik, suami-suami itu. Maka ada seorang wanita
yang dia tidak takut suaminya poligami. Karena takut suami poligami akhirnya diharamkan yang halal kan. Ada seorang wanita dia tidak takut suaminya poligami. Tapi apa yang dia lakukan? Dia betul-betul berbuat baik kepada suaminya. Ya, dia mempraktekkan sebuah kaidah al-ihsanu yu'jizul insan. Berbuat baik itu akan melemahkan manusia. Paham gak antum? Kalau tidak paham antum saya masukkan ke kelas SMP nanti. Nih, mau diulangi lagi. Supaya nanti antum tidak mengharamkan poligami gara-gara takut pada siapa? Istri. Nah, istri itu yang harus berbuat sesuatu supaya suaminya tidak berpikir ke arah sana. Walaupun berpikir, dia akan tetap menganggap di rumah sudah ada gitu. Kaidahnya adalah al-insanu yu'jizul insan. Berbuat baik akan melemahkan manusia. Jangan melemahkan hukum, tapi lemahkan orangnya. Karena melemahkan hukum bisa beralih kepada kekufuran nantinya. Bagaimana caranya? Berbuat baik aja kepada manusia, maka dia akan menghargai orang yang berbuat baik kepadanya. Sebagaimana ada pengakuan salah seorang ustadz, dia ganteng juga. Ya kalau dibandingkan anak gantengan dia lah. Dia bilang anak tidak bisa poligami bukan karena tidak ada yang suka dan bukan juga karena istri nolak, tapi istri terlalu baik, kebaikannya melemahkan keinginan saya. Paham nggak? Nah, demikian juga kalau antum mau bertahan dengan istri, maka berbuat baiklah kepada dia. Karena kebaikan antum akan melemahkan dia di hadapan antum gitu maksudnya. Akan nurut, akan menghormati dan seterusnya. Makanya kaidah ini berlaku umum dan jangan mengharamkan yang halal. Mau mimpi poligami aja takut, apalagi poligami. Kenapa? Takut istri Pak Ustadz. Ini berlebihan namanya. Ini hukum Allah Azza wa Jalla, bukan hukum ustadz-ustadz, bukan. Kalau antum hapus satu huruf saja dari kalimat itu kafir, keluar dari Islam. Apalagi mengingkari satu ayat itu. Ya. Makanya Allah melarang nabinya, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ya. Bagaimana dengan wanita yang mengharamkan poligami? Saya kira tidak ada orang Islam yang mengharamkan poligami. Yang ada adalah poligami itu tetap halal, tapi jangan abang yang melakukannya. Faham kalimatnya? Makanya para ulama yang membahas tentang 10 pembatal Islam itu, di antara pembatal Islamnya, di antaranya adalah membenci apa yang Allah syariatkan. Membenci apa yang Allah syariatkan. Dan mereka memasukkan contoh poligami. Dan contohkan dengan wanita. Kenapa wanita yang tidak suka poligami itu tidak dikafirkan serta-merta? Karena kebencian mereka itu berjalan bersama kecemburuannya yang berlebihan. Karena rata-rata wanita itu tidak mengharamkan poligami atau membenci syariatnya. Tapi dia tidak suka suaminya yang melakukannya. Apalagi suaminya dia tahu. Oh, baru 1 detik aja udah keluar. Gimana poligami gitu kan. Nah, dia udah tahu semua kondisi suaminya. Jangan. Kalau kasih uang dia pelit. Kalau nanti sudah poligami tambah pelit lagi sama saya. Nah itu yang kebanyakan wanita tidak sukai dari suaminya. Bukan dia tidak suka apa? Syariatnya. Paham di sini? Jangan pulang-pulang dari kajian, tidak boleh kau haramkan poligami. Iya abang itu semangatnya kuda tapi tenaganya kecoa. Gimana kau mau poligami lagi? Nah itu mungkin jadi sasarannya nanti. Ini harus diperjelas karena kita tidak mau dari satu sisi kita haramkan sesuatu yang halal. Di sisi yang lain juga kita tidak mengukur apa? Diri. Mengukur diri. Maka kalau mau pasangan Anda tetap sayang kepada Anda, maka lakukan kaidah tadi. Berbuat baik kepada seorang itu akan melemahkan dia. Melemahkan apa? Dia. Jadi kalau mau melemahkan orang berbuat baik ya. Ada orang marah-marah, setiap hari marah-marah aja sama kita tetangga tuh. Ya, antum kasih aja setiap hari nasi uduk.
kasih telur dadar di atasnya, kemudian dikuahi dengan santan. Nikmat itu. Besok dia marah, ya marah. Tapi lusanya kalau dikasih lagi enggak dia marah. Kenapa? Kebaikan itu melemahkan dia. Itu istilah itu bagus sekali untuk dipraktekkan. Apalagi dalam hidup rumah tangga. Apalagi ibu-ibu yang di rumah khawatir suaminya keluar rumah. Anda lebih baik aja daripada yang di luar sana. Insya Allah dia akan datang ke Anda. Dia tidak akan tergoda dengan yang di luar. Ya, maka jangan yang mengharamkan yang halal. Tapi keduanya ini adalah keliru, baik yang condong kepada agama sehingga dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau yang condong kepada nafsu yang suka menghalalkan yang diharamkan. Keduanya tercela. Namun menghalalkan yang haram untuk suatu yang aslinya halal, dosanya lebih ringan daripada mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram untuk sesuatu yang aslinya halal, dosanya lebih ringan daripada mengharamkan yang halal. Karena ketika menghalalkan yang haram, tidak nampak jelas pengharamannya. Seperti mengacu pada asalnya, yaitu halal. Maksudnya gini, asal segala sesuatu itu apa? Halal. Asal segala sesuatu halal. Ada suatu perkara yang rancu. Yang rancu pokoknya. Dan rancunya itu ada yang bersifat rancu orang banyak yang tidak ditemukan dalil. Ada yang sifat rancunya itu nisbi. Nisbi itu adalah relatif. Seperti para pemusik tadi. Mengharamkan musik. Yang mana musik itu masuk pada keumuman kaedah. Segala sesuatu asalnya apa? Halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalil mengharamkan musik ini tidak semua orang tahu. Kalaupun tahu, mereka mendapatkan penjelasan bukan begitu penjelasannya. Nah, menghalalkan yang haram dengan metode seperti ini lebih ringan hukumnya daripada mengharamkan yang halal. Lebih ringan hukumnya daripada mengharamkan yang halal. Alasan lain rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Kalau ada orang rancu di dalam menghalalkan sesuatu yang menurut sebagian orang haram, maka dia punya alasan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Dia lakukan yang haram ini. Yang dengan pikiran dia, kan hukum asal segala sesuatu halal. Dalilnya juga belum jelas tuh. Anak pegang kepada hukum asal misalnya. Ya. Dan ini ringan. Walaupun ini dosa, ini lebih ringan daripada mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Misalnya orang mengharamkan nikah misalnya. Karena ada sebagian orang mengharamkan nikah. Seperti Nasrani itu bagi pendetanya haram nikah itu. Ya. Alhamdulillah tidak berlaku pada agama kita. Para ustaz tidak menikah itu tidak berlaku. Kalau enggak anak pensiun besok. Ya. Jadi menunjukkan bahwa mengharamkan yang halal itu hukumnya lebih besar. Kenapa? Karena hukum asal segala sesuatu itu apa? Halal. Gitu. Karena menghalalkan yang haram dengan metode tadi, kita tidak bisa mengharamkan sesuatu pun selain yang sudah jelas haramnya atau dalilnya. Karena ruang lingkup keharaman sangat sempit dan terbatas. Sedangkan menurut asal segala sesuatu tetap halal dan lapang sampai diketahui keharamannya. Ya. Jadi sesuatu pengharaman itu, ya, yang diharamkan oleh syariat itu lebih sempit ruangnya. Karena hukum asal segala sesuatu itu halal. Berarti yang haram sedikit atau banyak? Sedikit. Maka keliru orang mengatakan yang haram saja susah apalagi yang halal. Sebenarnya itu pola pikir yang salah. Karena apa? Karena yang halal lebih banyak daripada yang haram. Ya. Banyak yang halal, banyak.
Sementara dalam urusan ibadah harus dipersulit. Karena hukum asal ibadah itu adalah haram. Sampai dijelaskan oleh syariat seperti dikatakan oleh orang, asal segala sesuatu itu halal, asal ibadah itu terlarang kecuali dengan izin pemegang syariat. Asalnya ibadah haram kecuali yang ada syariatnya. Sedangkan urusan dunia asalnya halal kecuali yang ada pengharamannya. Gitu. Perkataan penulis arbaba, orang yang menghalalkan yang haram, menghalalkan dan mengharamkan mengikuti pola pikir ulama dan umara semata, berarti dia telah menjadikan mereka sebagai arbaba. Apa arbaba? Jamak dari Rabb. Jamak dari apa? Rabb. Pemilik rububiyah. Pemilik otoritas. Otoriter. Ya. Dia yang memiliki kekuasaan untuk membuat apa? Syariat. Itu arbaba. Artinya mengatur dan memiliki. Pengaturan itu ada dua. Pengaturan takdir dan pengaturan apa? Syariat. Arbaba, Rob itu berhak mengatur dua. Takdir dan syariat. Ya, kalau syariat ini diserahkan kepada ulama dan umara, tidak berdasarkan dalil, maka itu berarti kita menganggap mereka sebagai apa? Tuhan. Gitu. Karenanya siapa yang mengetahui ulama dalam melanggar karena siapa yang mematuhi ulama dalam melanggar perintah Allah dan Rasulnya, berarti ia menjadikan ulama sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah dalam pengertian pengaturan syar'i. Karena ia menganggap para ulama sebagai pengatur syariat dan menganggap aturan mereka sebagai syariat yang harus diamalkan. Ada aturan-aturan ulama-ulama su yang diikuti oleh pengikutnya. Dan juga ada aturan ulama yang baik yang mereka keliru. Nah, kekeliruan ulama ini dimaafkan. Tapi kita yang tahu itu keliru tidak boleh kita ikuti. Contoh. Ini keliruan ulama yang baik ya. Bukan yang jahat ini. Ulama yang baik contoh seperti Abu Hanifah. Dia mengeluarkan fatwa bahwa seorang wanita yang telah menjanda, dia boleh menikah tanpa wali. Tanpa apa? Wali. Kira-kira enak gak itu? Enggak. Menurut sahabat kita enak. Iyalah, misalnya ada janda yang digodain terus sama antum gitu kan. Sampai dia jatuh cinta kelepak-kelepok seperti apa? Putri malu. Mau nikah sama antum ditolak oleh bapaknya. Kita kasih tahu ini fatwa Abu Hanifah ada loh. Wanita boleh mengakadkan dirinya sendiri. Dengan mengatakan, wahai Pak Jufri, misalnya gitu kan. Saya nikahkan diri saya dengan Anda dengan mahar sekian. Nikahkan dirinya sendiri. Dan itu ada dalam madhab Hanafi. Dan mereka membolehkan. Tapi pertanyaannya, apakah itu boleh diterima oleh kita? Kenapa? Karena bertentangan dengan nas yang sahih. Ya, la nikaha illa biwaliyin. Tidak boleh nikah kecuali dengan apa? Adanya wali. Nah itu yang kita pegang. Jangan taati fatwa tadi. Kalau enggak kita yang duduk-duduk ini, antum-antum yang hadir yang atau yang lain lah bukan antum. Yang playboy fi sabili syaitan ini. Yang suka WA anak perempuan orang atau janda-janda yang baru tinggal di komplek yang ada. Ya akhirnya apa? Terjadi nikah tanpa wali. Karena itu semua akan membuat kerusakan. Nah, fatwanya Imam Malik, Abu Hanifah tadi tidak boleh dipakai. Itu berkaitan dengan kehormatan atau berkaitan dengan darah. Seperti Imam Malik berfatwa bahwa barang siapa yang mencium anak laki-laki orang lain, jadi anak bayi, anak balita, kemudian kita cium karena gemes gitu, cium-cium pipinya gitu, maka menurut fatwa Imam Malik orang yang mencium pipinya dipenggal. Kenapa? Karena itu adalah cikal bakal dari homoseksual. Takut terjadi apa? Homo. Kira-kira pendapat itu dipakai enggak? Sudah berapa anak kecil yang kita cium selama ini?
Tapi itu tidak berlaku buat ibu-ibu. Ini berlaku buat siapa? Bapak-bapak. Untuk orang apalagi laki-laki yang punya kecenderungan kepada apa? Homo. Bisa dipakai itu fatwa? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan pembatasan kapan darah seorang muslim dihalalkan. At-thayyibu zani, wan nafsu bin nafsi, al-mufariqu lidinihi, at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah. Yang dihalalkan darahnya seorang yang berzina, yang sudah menikah berzina, dilempari batu, rajam, pembunuh dikisos, dan orang yang murtad dari agamanya atau pemberontak yang memecah belah barisan kaum muslimin. Tidak ada. Atau yang mencium pipi anak laki-laki orang misalnya begitu. Tapi walaupun itu harus dijauhi. Dijauhi. Tapi fatwa sampai dipenggal itu tidak dipakai. Dan fatwa itu dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin tentang masalah liwat. Cintanya orang-orang yang homo. Nah itu cara kita mentaati para ulama kita. Nah kalau ulamanya itu suka mengikuti hawa nafsu, maka tidak perlu kita ikuti. Bahkan tidak perlu kita anggap. Karena dia adalah orang-orang yang rusak. Seperti yang kita lihat dan kita tonton dan dipertontonkan kepada kita, mereka berfatwa sesuai dengan keinginan siapa? Keinginan paslon. Bukan keinginan apa? Keinginan Allah dan Rasulnya. Dan ini terjadi saat ini. Nah, kalau ada para ulama kampanye, itu menjatuhkan integritas dia sebagai seorang apa? Ulama. Ya. Tapi saya kira cukup. Ada pertanyaan enggak? Insya Allah nanti kita bahas hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi hati-hati dengan mentaati. Ana tambah sedikit. Ini supaya kita tidak salah paham. Kita wajib taat kepada ulil amri. Bukan berarti ridho terhadap kezalimannya. Ingat itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan. Takrahunahum wa yakrahunakum. Kalian tidak suka sama mereka. Mereka juga tidak suka kepada kalian. Di kalimat ini Nabi tidak mencela kita. Ketika tidak suka dengan kezaliman. Tapi di sisi yang lain Nabi SAW mengatakan. Isbiru hatta talqawni alal haud. Sabarlah kalian sampai kalian berjumpa aku di atas telaga. Kita disuruh sabar. Disuruh taat dan dengar pada perkara yang tidak menyelisih syariat. Namun di sisi yang lain kita tetap harus benci dengan kezaliman. Ya, bukan berarti kita di sini bermesraan dengan kezaliman. Bagaimana contoh orang yang berkor-kor begini? Kalau tidak diundang di istana, pokoknya pemimpin itu kebun binatang. Dia katakan begitu. Begitu diundang di istana, melempeng. Nah ini yang dimaksud tadi. Ya, kita tetap bersikap tidak memberontak. Tapi bukan berarti juga kita suka dengan kezaliman. Enggak, abadan tidak. Demi Allah tidak. Kezaliman tetap kezaliman. Kerusakan tetap kerusakan yang kita harus bersikap tidak suka kepadanya. Ini perbedaan kita dengan kelompok Khawarij. Mereka tidak suka dibarengi dengan pemberontakan. Kalau kita tidak suka karena memang Allah dan Rasulnya tidak suka kezaliman. Dan kita tidak memberontak karena memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sikap yang sulit sebenarnya. Kecuali bagi mereka yang berilmu. Tapi ada pertanyaan enggak? Ini ada pertanyaan. Pak Ustadz, saya mau nanya. Manakah masalah haji tahun ini? Tadi kata Ustadz, kalau berangkat haji tidak dengan pemerintah karena kuota di Arafah tidak cukup seperti tahun ini adalah tidak sah. Bukan tidak sah, hajinya sah. Tapi melanggar aturan kewajiban taat kepada
penguasa. Karena penguasa melarang itu bukan karena mengharamkan ibadah, tapi karena mengatur keadaan di mana? Di Arafah. Kalau Mina bisa diperluas. Ya bahkan tempat sa'i itu sebenarnya bukan segitu luas itu loh. Sa'i itu sebenarnya ukurannya yang dari Marwah ke Arafah sebenarnya. Tempat sa'i yang asli. Kan itu kan dibagi dua tuh. Ini anggap ini tempat sa'i ini. Ini pembatas yang di tengah itu. Anggap buku saya ini pembatas tengah yang tempat orang dorong kereta. Nah, anggap ini yang dari Marwah, ini dari sofa. Ini kan dari sofa nih. Dari sofa, ini dari Marwah. Nah, yang dari sofa ini yang diperluas sampai ke sana. Yang diperluas. Di sofa itu masih ada sedikit mas'alama, tempat sa'i yang lama. Yaitu sekitar tempat beberapa meter dari tempat penyimpanan zam-zamnya itu. Yaitu dari Arafah ke Marwah. Nah yang asli betul-betul asli dari Marwah ke sofa itu. Segitu dulunya luas. Karena jemaah hajinya banyak, maka diperluaslah mas'a itu. Diperluas mas'a dan para ulama memberikan fatwa sah sa'i orang yang ada di perluasan itu. Walaupun mereka khilaf. Sedangkan di Arafah tidak bisa diperluas. Tidak bisa apa? Diperluas. Memang batasnya cuma segitu. Maka diberikan aturan. Nah kalau bicara hajinya sah atau tidak, tetap sah hadisnya. Hajinya tetap sah. Ya. Bagaimana yang pergi dengan visa turis? Karena visa itu bisa masuk ke Arafah karena ada tasrih. Apakah itu juga yang tidak sah? Sekali lagi, hukumnya sah. Hukumnya apa? Sah. Tidak kita katakan tidak sah. Cuman dia melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana dengan visa turis? Kalau pemerintahan Saudi mengizinkan orang-orang yang haji dakhili itu, maka tidak masalah. Kan di sana ada haji dakhili, ada haji reguler, tentu dia diizinkan. Ini yang baru-baru ini haji furoda yang mahal, minta ampun tuh. Ada haji dakhili, ada haji ziarah, visa ziarah, ada haji yang diundang oleh kerajaan. Ya. Apakah semua ini dibolehkan? Kalau bicara sah saja. Tapi apakah dibolehkan? Itu tergantung kebijakan pemerintah sana. Yang mengatur, yang memberikan kewenangan. Ya. Yang memiliki kewenangan itu. Kalau bicara sah, tetap sah ya. Sekali lagi sahnya tetap sah. Selama dia mengikuti semua syarat dan rukun haji. Kalau kita, ini masalah pemilu nih. Ini kok bicaranya pemilu ini lagi bacaan. Ya, kalau kita tak ikut pemilu atau demokrasi mungkin ya. Apakah kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT atau mencoblos? Soalnya Ahad dah 3 kali pemilu. Ana sudah 3 kali pemilu ini tak pernah ikut. Bagaimana Ustadz? Mohon Ustadz atas jawabannya. Baik. Mengenai pemilu, hukum asalnya pemilu demokrasi ini hukumnya haram. Hukum asalnya. Ya. Jika Anda tidak mau ikut karena meyakini hukum ini, maka Anda tidak berdosa. Namun yang masalah adalah Anda tidak ikut karena golput. 2 hal yang berbeda. Golput itu masih masuk dalam demokrasi. Golput itu dilakukan karena tidak ada calon yang sesuai dengan keinginan hati. Kalau Anda melakukannya gara-gara golput, Anda sama aja dengan mereka. Lebih baik Anda memilih kalau begitu. Memilih yang lebih ringan kerusakannya daripada Anda golput. Karena golput ini masih dalam demokrasi. Bedanya dengan yang tidak golput,
Yang tidak golput ini karena sudah ada pilihan hatinya. Sedangkan Anda dilihat, wah kurang ganteng ini. Yang ini ganteng tapi suka joget-joget, tidak mau gitu kan. Akhirnya tidak ada yang dipilih, golputlah dia. Anda masih berada di situ. Bedanya dengan orang yang tidak memilih karena memilih hukum asal, dia dapat pahala karena itu. Ya. Lalu gimana? Kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kalau tidak ikut misalnya. Kalau tidak ikut karena Anda bingung apakah ada yang lebih buruk, lebih ringan keburukannya atau tidak, maka insya Allah tidak ditanya oleh Allah tentang itu. Tapi bagaimana kalau kita ikut? Kalau kita ikut bukan karena demokrasinya bukan, tapi karena kita mempertimbangkan ada mafsadah yang lebih kecil, maka insya Allah itu juga akan meringankan beban kita nanti di hari kiamat. Ya, kalau antum mau ikut berapi-api sampai ikut kampanye pula, ya ikut kampanye di Facebook, di media sosial, fulan yang harus kita pilih, ya maka itu berarti antum masuk dalam ranah itu. Jadi kalau saya sekarang memilih misalnya, saya akan memilih karena kaidah untuk menimbang meminimalisir apa? Mafsadah yang lebih ringan. Ya, kalau saya ikut memilih, bukan karena saya suka dengan sistem itu, bukan. Beda nggak keduanya? Jauh berbeda. Ya. Nah sekarang apakah kita akan pilih 2024 nih? Saya belum dapat fatwa dari para senior-senior kita di Indonesia. Nanti kita tunggu dulu fatwa dari mereka. Nah kalau sudah keluar fatwanya, boleh memilih untuk meringankan mafsadah. Jangan lagi antum nanyakan anak nih, Ustadz milih yang mana? Jangan. Kenapa? Saya yakin antum semua sudah tahu apa yang antum akan pilih. Kenapa? Tidak mungkin burung kutilang itu bergaul dengan burung hantu. Meskipun dia lagi bergadang di malam hari itu kutilang. Tidak mungkin. Burung kutilang itu akan bergaul dengan siapa? Kutilang juga minimal. Dia bergaul dengan burung pipit atau burung nuri gitu kan. Tak mungkin dia bergaul dengan burung hantu. Karena tauhid yang kita pelajari sensitif. Sensitif. Sedikit aja kerusakan yang kita lihat dan itu dirasakan oleh hati. Siapa yang dipilih Ustaz? Inisiatifnya aja Pak Ustaz. Tidak perlu. Saya tidak pernah biasa menyebut inisiatif. Apa? Inisial apa? Saya tidak pernah menyebut inisial. AB atau AC gitu nggak perlu. Saya sebut nama langsung. Ya. Tapi itu tidak akan saya lakukan ketika antum tanya siapa yang akan saya pilih. Karena saya yakin ibu-ibu pun tahu siapa yang akan dia pilih kalau dilihat daripada mana yang lebih sedikit mafsadatnya. Ya. Jelas. Jelas ya. Nanti tunggu aja dulu. Karena kita tidak boleh mendahului orang-orang yang lebih alim dari kita dalam urusan yang besar seperti ini. Ini bukan urusan sepele, ini urusan besar. Karena nanti akan ada yang haram yang akan dihalalkan. Nah, ada lagi. Antum yang mau nanya lagi siapa? Ibu-ibu mau nanya? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.